Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ayu Sarwenda dari SMK Negeri 2 Kota Kediri. Saya adalah sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Nah, dalam kegiatan hari ini mohon izin untuk sosialisasi tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Yang terhormat Ketua MGMP Geografi Kabupaten SMA di Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengajar Geografi. Nah, hari ini kita santai saja ya Bapak Ibu, sharing nggak usah tegang-tegang gitu. Nah, saya yang tegang ini. Saya bertemu dengan Pak Dedi itu di Jakarta ya Pak ya, tahun 2019. Jadi Pak Dedi ini kan hobinya salah satunya menulis begitu. Nah, beliau menulis tentang artikel mitigasi bencana yang berhubungan dengan geografi. Itu diselenggarakan oleh namanya Kesar Lindung. Kalau sekarang sudah tidak ada kegiatannya begitu. Jadi waktu itu saya mengajar di Madura, kemudian saya juga mengirim artikel. Nah, finalisnya itu yang berjumlah sekitar 100 orang diundang ke Jakarta untuk mengikuti BIMTEK HAKI. Nah, betul. Jadi hak dan kekayaan intelektual bagi guru seperti itu. Alhamdulillah di tahun 2022 saya bisa kembali ke Kediri karena asli saya Kediri, Bapak Ibu. Saya dari Desa Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Nah, kalau SMA yang paling dekat dengan tempat saya, SMA Kandat, ya betul. Dari Kandat itu Jimbun masih ke selatan lagi, perbatasan dengan Kediri Blitar. Nah, lumayan jauh perjalanan saya hari ini dari Sambi ke Papar. Nah, iya, tangan saya sampai gosong ini. Karena lupa nggak bawa kaos tangan gitu. Nah, saya sering lewat di sini Bapak Ibu, lewat jalan depan ini kalau mau ke Surabaya, atau waktu dulu saya sering perjalanan dari Kediri ke Madura seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah tahu tentang portal Rumah Belajar? Sudah ya? Nah, ya, apalagi Bapak Ibu guru ini pasti sudah memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajarannya. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, jadi saya mengikuti pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Di situ ada level 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing level itu kami disaring hingga sampai ke level 4, itu ada 30 peserta dari Jawa Timur. Dan salah satu tugasnya untuk sosialisasi ini. Setelah dari 30 nanti akan dipilih 5 besar untuk menjadi calon duta rumah belajar. Kalau kata Anggun kan duta sampo lain gitu ya Bapak Ibu, di iklan sampo pentin. Nah, ini duta rumah belajar. Baik, selanjutnya, nah ini hanya foto hanya pemanis ya Bapak Ibu. Saya bersama Bapak Sidik Purnomo kasih PMK karena saya di SMK. Di SMK Negeri 2 Kediri saya mengajar program keahlian broadcasting dan perfilman. Kalau dulu multimedia, sekarang ganti produksi film. Nah, jadi Rumah Belajar ini adalah portal pembelajaran dari Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rumah Belajar dapat diakses secara gratis Bapak Ibu, jadi sayang loh kalau tidak kita manfaatkan. Nah, ini pemanis lagi. Hati-hati kalau terlalu banyak pemanis nanti bisa diabetes ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak Ramli telah mendukung kegiatan sosialisasi ini untuk berbagi dan berkolaborasi bersama guru-guru di wilayah Kediri. Baik, untuk sumber belajar ini menyajikan konten berupa audio, video, dan web. Terlebih di penerapan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kebutuhan masing-masing murid berbeda, ya kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan portal Rumah Belajar ini dengan diferensiasi konten. Misalnya siswa dengan tipe visual atau membaca itu diberikan modul di Google Classroom atau di kelas Maya. Kemudian siswa dengan tipe visual, Bapak Ibu bisa berikan
media pembelajaran berupa video. Nah, video ini ada di portal Rumah Belajar dan juga ada multimedia pembelajaran interaktif. Jadi pembelajaran di sekolah semakin menyenangkan. Begitu nggih, Bapak Ibu? Nggih. Oh ya, Bapak Ibu, MGMP Geografi ini sangat luar biasa ya, karena setiap bulan ada kegiatannya. Selama saya di Kota Kediri, saya nggak pernah ke MGMP. Ya, saya ikut IGI juga, IGI nggak ada kegiatan. Wah, berarti semangat Bapak Ibu ini luar biasa, patut dicontoh. Ya. Selanjutnya ada kelas maya yang merupakan learning management system atau yang kita kenal seperti Google Classroom, Microsoft Teams itu. Meskipun kita sudah tatap muka, penggunaan kelas maya menurut saya ini tetap dibutuhkan ya Bapak Ibu untuk mengelola kelas. Misalnya Bapak Ibu ingin share materi-materi, ingin share tugas, nah bisa memanfaatkan kelas maya ini. Atau dengan model pembelajaran flip classroom itu, nah kelas terbalik. Di rumah, siswa bisa mengakses kelas maya, pada saat tatap muka bisa dikonfrontasi secara langsung. Nah, fitur selanjutnya adalah bank soal dan laboratorium maya. Ini saya foto bersama Kepala SMK Negeri 2 Kediri. Dulu Kepala SMA Negeri 2 Pare, kepalanya Pak Dedi. Beliau titip salam ke Pak Dedi katanya. Begitu. Oh, SMA Keras. Oh, SMK Keras. Iya, Pak Hadi. Temannya Pak Edi Oh, okay. Iya, beliau adalah kepala SMK Negeri 1, kemudian di SMK Negeri 2 beliau menjadi PLT. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur bank soal dan laboratorium maya. Laboratorium maya ini memfasilitasi jika tidak ada atau keterbatasan peralatan di laboratorium yang nyata di rumah belajar, ini ada laboratorium maya. Selanjutnya ada bank soal. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, tentu ada evaluasi nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses fitur bank soal untuk mencari misalnya soal-soal geografi. Jadi setelah ini kita akan mengakses portal rumah belajar ya Bapak Ibu. Jika menggunakan laptop atau komputer, Bapak Ibu perlu membuka melalui browser, tetapi jika di ponsel, Bapak Ibu harus menginstal aplikasinya di Play Store. Kira-kira memori di HP-nya masih cukup apa enggak Bapak Ibu? Atau sudah penuh dengan foto-foto dan video pembelajaran misalnya? Atau, nah di HP Bapak Ibu kan pasti ada Google Chrome ya, atau Samsung Internet, atau browser itu, atau Opera Mini. Nah bisa buka di situ dengan mengetikkan belajar.kemdikbud.go.id gitu. Dot itu titik ya, Bapak Ibu. Kalau di Android apa? Rumah belajar, Pak. Coba dicari di Play Store, rumah belajar. Ya. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah fitur utama, selanjutnya ada fitur pendukung, peta budaya. Nah, menurut saya peta budaya ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, terlebih Bapak Ibu pengajar geografi. Jadi kita bisa mengetahui beragam budaya yang ada di Nusantara. Saya juga mengajar broadcasting dan perfilman, salah satu elemen pembelajarannya adalah ide produksi. Jadi dengan memanfaatkan peta budaya, ini bisa menjadi ide produksi dalam pembelajaran broadcasting dan perfilman. Setelah nanti Bapak Ibu mengakses peta budaya pasti setuju. Wah, ini kira-kira yang sesuai dengan pembelajaran saya apa ya gitu. Selanjutnya ada buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa. Jadi di sini sudah difasilitasi jika kita ingin melihat bintang-bintang, kemudian kita ingin melihat planet di tata surya, ada namanya wahana jelajah angkasa. Selanjutnya karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara. Nah, ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi jika Bapak Ibu membutuhkan sertifikat pelatihan, bukan sertifikat rumah ya Bapak Ibu. Nah, untuk SKP atau untuk keperluan lainnya bisa mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang hobi menulis? Oh Pak Dedi saja. Nah, mungkin Pak Dedi itu. Iya. Ya, nulis. Ya betul. Itu adalah salah satu
bakat menulis ya, menulis status gitu. Baik, untuk menulis di rumah belajar juga mempunyai fitur yaitu namanya blok pena begitu. Bapak Ibu bisa menulis. Kalau kata Pramudia Anantatur, kita boleh saja pintar setinggi langit, tetapi selama kita tidak menulis, kita akan hilang ditelan zaman gitu. Karena menulis itu bekerja untuk keabadian. Nah, sampai setelah pulang dari acara MGMP ini, semoga Bapak Ibu semangat menulis nih di rumah, gitu. Ya, menulis resep masakan juga bisa. Nah, ada fitur pendukung edugame dan augmented reality. Misalnya Bapak Ibu karena kesibukan di sekolah luar biasa, beban mengajar sudah berat, kemudian tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan portal rumah belajar ini sebagai media pembelajaran Bapak Ibu. Ada sumber belajar lainnya, radio edukasi, M-edukasi atau mobile, TV edukasi. Nah, materi kita pada siang hari ini TV edukasi sebagai sumber belajar geografi ya Bapak Ibu. Jadi TV edukasi ini dia mempunyai channel YouTube yaitu televisi edukasi. Nah, di sini juga ada berbagai video yang menarik dari Pusdatin atau juga Bapak Ibu berperan sebagai konten kreator juga bisa. Nah, di televisi edukasi portal rumah belajar. Ya, jadi kita masuk ke sumber.belajar.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu. Kemudian kita ketikkan di sini kata kuncinya geografi. Nah, seperti ini. Sumber.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita cari geografi. Nah, sampai sini Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Nah, Bapak bagaimana Pak? Bisa nggih? Ini masih membuka portalnya rumah belajar. Iya. Wah, mantap sekali nih, Pak. Dengan Bapak sinten? Pak Edi. Iya, Nggih. Oh iya. Nah, di sini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan materi ajar Bapak Ibu. Memang tidak semua Bapak Ibu, tetapi di sini setidaknya bisa membantu kita menggunakan media ajar. Nah, kalau kita share media ajar ini kepada siswa, saya yakin siswa Bapak Ibu akan semakin semangat belajar. Betul nggih? Jadi belajar semakin menyenangkan bukan? Bukan gitu. Ya. Jadi portal rumah belajar ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Asal ada gawai atau ponsel dan juga jaringan internet ya Bapak Ibu. Jika siswa mengalami kendala misalnya tidak mempunyai paketan, tentu di sekolah Bapak Ibu sudah ada jaringan Wi-Fi ya. Nah, siswa bisa memanfaatkan jaringan Wi-Fi untuk mengakses sumber belajar ini. Nah, tentu di dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari saja pun kita itu susah apabila terpisahkan dari HP kita, betul? Kita mau tidur itu yang dipegang apa sih? HP. Kita bangun tidur yang dicari apa? HP-nya dulu. Seperti itu. Nah, jadi jika kita memisahkan HP dari siswa itu menurut saya sangat sulit. Nah, lalu kita perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran sudah bisa diakses lewat HP. Begitu. Jadi siswa memegang HP itu tidak selalu bermain game online atau mengakses video TikTok misalnya, tetapi siswa bisa mengakses pembelajaran. Nah, ini juga bisa sebagai ide karya tulis Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat PTK atau penelitian tindakan kelas menggunakan rumah belajar, itu juga bisa. Lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, ini ada televisi edukasi yang berisi video.
Untuk materinya adalah tindakan atasi kerusakan das bagian hulu dan hilir. Nah, ini Bapak Ibu yang lebih paham tentang dunia geografi. Ada soal-soalnya juga, kita tinggal membagikan ke siswa. Nah, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang portal rumah belajar. Oh iya, Bu. Oh, pakai mic boleh, Bu. Oke. Oh iya. Iya. Yunani ini telah mengikuti salah satu fitur portal rumah belajar yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Betul ya. Nah, saya juga dari tahun 2019 itu mengikuti pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Memang di tiap tahun itu kebijakannya berubah. Misalnya jika sebelumnya kita sudah berada di level 1, tahun 2020 mungkin kebijakannya kita bisa langsung level 2. Atau yang tahun 2021 kita harus mengulang dari level 1 begitu. Nah, jadi setiap tahun itu memang berbeda-beda kebijakan pelatihannya. Di tahun 2022 ini saya juga mengulang dari level 1. Jadi saya penasaran dari tahun 2019 saya ikut kok nggak pernah sampai level 4 sih. Berarti apa yang perlu saya lakukan yang berbeda dari tahun berikutnya. Nah, alhamdulillah selama sejak 2019 baru tahun 2022 ini saya masuk ke level 4 begitu, Bu. Jadi memang dari awal dari level 1 dulu kemudian ke level selanjutnya 2, 3 dan 4. Nah, sekarang portal rumah belajar itu dapat diakses melalui akun pembelajaran atau belajar.id. Saya lupa akun portal rumah belajar saya. Kemudian di pilihan bawahnya ada tulisan akun belajar.id. Jadi akun yang lama kita akan disinkronkan dengan akun pembelajaran kita seperti itu. Pakai akun belajar.id, Bu. Begitu. Oh, akun Gmail itu ya, Bu. Iya. Bisa jadi pilihan, Bu. Jika Ibu misalnya lupa dengan akun yang sebelumnya, bisa login juga dengan menggunakan akun pembelajaran gitu. Nah, di tahun 2023 kan tiap tahun pasti ada pelatihannya. Bu Yunani bisa ikut, Bu. Masih semangat nggih, Bu? Ya. Saya pernah mendengar begini, jadi misalnya kita tidak lolos terhadap satu pelatihan, masih ada pelatihan yang lain, jadi tugas yang kita buat itu tidak akan sia-sia, tugas yang kita buat pasti menemukan takdirnya, begitu. Jadi misalnya kita tidak menang di kompetisi ini gitu, kita ikutkan di kompetisi yang lain, nah mungkin itu ada peluang menang gitu. Tetapi selama kita tidak mencoba, itu kita sudah gagal 100%. Kalau kita ikut, ada peluang 50% berhasil, 50% gagal. Kalau kita tidak ikut sama sekali, sudah pasti 100% gagal. Nah, sampai sini Bapak Ibu masih semangat ya? Masih semangat. Nah, kita bukan coffee break, bukan break dance, namanya apa Mas? Ice breaking. Baik, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Angkat tangan kanan. Oke. Wah, kapan lagi ini? Ya, angkat tangan kanan, kita gerakan. Oke. Kita gerakan semakin cepat. Ya, pegang dagu. Dagu, Pak. Nah, Pak Edi dagunya sudah pindah ke dahi. Ya. Ini dahi. Dagu yang ini. Nah, Bapak Ibu yang memegang dagu masih konsentrasi, berarti bagus konsentrasinya seperti itu. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, jika memegang dahinya, apalagi dahinya ibu-ibu, awas kena alisnya. Kalau kena alisnya nanti hilang separuh.
Gitu Bapak Ibu, kita lanjut nggih. Selanjutnya adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru penggerak. Ada? Ada tapi tidak. Oh iya. Calon. Oh, calon. Iya. Kayaknya daftar. Saya juga daftar juga yang angkatan 8, 9, 10 ini. Selanjutnya ada platform Merdeka Mengajar. Nah, saya kemarin berkesempatan untuk tampil di live streaming YouTube-nya KSTV. Ini bersama Mas Andi, penyiarnya, dan juga ada pengawas sekolah Bu Susi Widyastuti dari dulu SMK Negeri 1 Kediri. Gitu. Nah, jadi platform Merdeka Mengajar ini platform teknologi yang juga disediakan oleh Kemendikbudristek. Untuk mengaksesnya, Bapak Ibu perlu menggunakan akun pembelajaran atau belajar.id. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang mengikuti Google Master Trainer. Nah, ini untuk aktivasi akun pembelajaran. Jadi sayang loh Bapak Ibu, kita sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, sudah ada platform teknologi, kemudian ada akun pembelajaran. Sayang kalau tidak dimanfaatkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu kalau mendesain poster, flyer, atau membuat LKPD yang menarik itu pakai apa? Pakai Canva, betul ya? Nah, penggunaan akun belajar, jika kita gunakan login di Canva, itu kita otomatis mendapatkan akun pro. Begitu, jadi gratis. Seperti kalau akun pro itu kan harus berbayar, tetapi jika kita menggunakan akun belajar, kita mendapatkan akun pro dengan gratis. Nah, sayang sekali kalau misalnya akun belajar Bapak Ibu belum dimanfaatkan. Setelah ini yang belum diaktifasi semua, nggih. Setelah ditautkan di SIM PKB, Bapak Ibu kemudian login ke Gmail. Jadi memang kalau beberapa bulan Bapak Ibu tidak aktif menggunakan akun belajar, akun tersebut bisa jadi nonaktif seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi kapten dan co-kapten Google Master Trainer di daerah Kediri gitu. Selanjutnya di platform Merdeka Mengajar ini ada pelatihan mandiri. Misalnya Bapak Ibu belum berkesempatan mengikuti guru penggerak, tidak masalah Bapak Ibu, tidak jadi beban pikiran. Bapak Ibu bisa menginstal platform Merdeka Mengajar di Play Store. Ada pilihan pelatihan mandiri. Nah, kita bisa belajar secara mandiri. Tentu Bapak Ibu setuju nggih kalau guru ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Setuju nggih? Ya. Ini juga ada sertifikatnya juga, tapi tidak bisa digadaikan karena sertifikat pelatihan, bukan sertifikat rumah. Jadi selanjutnya ada video inspirasi dari Kemendikbudristek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai video, itu tidak bisa diupload ke video inspirasi, melainkan ke bukti karya saya. Nah, Bapak Ibu sering mendapatkan share di WhatsApp, mohon komentar terhadap bukti karya saya, aksi nyata. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggah video pembelajaran Bapak Ibu melalui bukti karya saya di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya ada asesmen murid yang berisi kumpulan soal. Nah, perangkat ajar, ini sangat penting. Misalnya kita sebelum mengajar, kemudian belum mempunyai perangkat ajar. Gampang Bapak Ibu tinggal mengakses platform Merdeka Mengajar, kemudian mencari perangkat ajar. Di situ banyak sekali guru yang berbagi dan berkolaborasi tentang perangkat ajarnya. Kita bisa mendownloadnya, bisa menggunakan, kemudian bisa juga dibagikan ke guru rekan sejawat kita secara gratis. Gitu. Nah, untuk mengaksesnya jangan lupa pakai akun belajar.id. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Bagaimana Pak Edi pengalaman menggunakan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar? Untuk pengalamannya ya memang di situ terdapat banyak fitur yang dapat kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita atau membantu kita dalam mengajar di kelas. Nah, mungkin kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi.
Bapak Ibu ada yang ingin sharing pengalamannya? Nah ini ibu-ibunya yang belum. Monggo Bu. Baru buka ya Bu? Oh iya. Iya. Oh iya. Oke. Nah kayaknya kita masih seumuran Bu. Apa Bu? Portal Rumah Belajar Oh, iya, portal Rumah Belajar. dan platform Dan Merdeka PMM. Mengajar. Ini kan anak buahnya Pak Nanang, mesti sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan, ini namanya mic estafet. Silakan. Pengalamannya bagaimana, Bu? Kalau di SMA Mojo, kebetulan oleh Pak Kepala sama Bu Kepala Kurikulumnya suruh menyelesaikan topik. Pelatihan mandiri. Iya, pelatihan mandiri. Jadi alhamdulillah dia sudah menyelesaikan semuanya, tapi yang praktikan aksi nyata itu yang belum. Iya. Jadi sampai proses Sudah 10. cuma 11. Oh, 11. Oh, iya. Nambah Awalnya terus. saya dia ternyata Iya, luar biasa. tinggal praktikannya itu. Aksi nyata itu harus selesai satu itu Bu. Kalau kayak gitu nanti mulai lagi kuning lagi. Hijau. Kalau belum mempraktikkan aksi nyata kayaknya belum dapat sertifikasi. Kemarin saya lihat yang topik 2 itu kan masih di 2 modul kan ya. Tidak saya tuliskan ke aksi nyata. Kan ada waktunya kan itu. Iya. Kalau nggak segera di aksi nyata kan ini itu nggak hijau lagi, hilang lagi. Hilang. Kita mulai lagi ke soal-soal lagi seperti itu. Itu waktunya berapa? Ada di situ, ada 15 hari atau berapa? Oh iya, itu. Dan itu segera diselesaikan. Nanti dengan kuning lagi nanti. Kuning lagi. Iya. Kan pengerjaan prosesnya kan yang bikin males loh. Kalau YouTube-nya kan tinggal selesai. Istirahat. Iya. Sambil masak. Atau kita tinggal masak juga bisa, Bu. Iya. Betul. Oke. Nah, teman saya ada di SMA Negeri 1 Mojo, namanya Bu Melisa, Bu. Iya. Iya. Teman, iya. Teman SMA saya kalau tidak salah, Bu. Di SMA 7, nggih. Oh iya, boleh. Baik, terima kasih. Teman saya di SMK 2 ada Pak Deka. Oh, Mungkin belum kenal. ada. Nama lengkapnya siapa, Bu? Pak Deka Arsiano. Oh, Deka. Olahraga. Oh iya, ada, Bu. Iya, mantan pacar saya. Oh iya. Suami saya. Bukan suaminya. Nggih. Mengenai Bu Merina tadi, kelanjutannya mengenai PMM, itu untuk kebetulan untuk bergabung dengan komunitas itu bagaimana? Kemarin setelah dibahas di sekolahan, apakah kita cukup menuntaskan yang satu saja, satu topik itu mengenai Merdeka Belajar atau harus semuanya? Terus mengenai validasi yang diberikan, apakah itu nanti setelah validasi, kan kalau validasi itu setiap hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Nah, itu nanti apakah mungkin ada revisi atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Deka. Iya. Oh Bu Yesi, nggih. Luar biasa ini pertanyaannya tadi. Untuk validasi sama apa Bu tadi? Yang satu lagi. Oh iya, bergabung dengan komunitas. Nah, untuk bergabung dengan komunitas saya juga belum bergabung. Jadi sementara saya belum mempunyai pengalaman tentang gabung dalam komunitas gitu. Nah, kalau komunitas yang saya ikuti adalah komunitas belajar.id itu, Bu. Nggih, Pak Didi mau menambahkan, silakan. Iya, ini sebenarnya kami mau menawarkan ke semuanya gitu ya. Dulu sebelum bulan pendaftaran komunitas dibuka lagi bulan apa Bu? Saya lupa itu. Apa Komunitas Oktober itu ya, belajar. Pak? Nah, itu kan MGMP mau saya daftarkan Bapak Ibu. Jadi dulu yang gelombang pertama itu terlambat untuk daftar. Waktu itu belum ada syarat seperti sekarang. Nah, sekarang dibuka lagi pendaftaran komunitas. MGMP kita mau saya daftarkan. Ternyata syaratnya menurut saya pribadi berat. Beratnya karena harus mengerjakan apa tadi? Pelatihan mandiri.
Itu jadi harus sampai ke aksi nyata, menyelesaikan itu tadi loh kayak komedinya itu yang sampai sekarang belum saya lakukan. Nah, nanti teman-teman seandainya ada yang sudah sampai ke hijau, mohon nanti MGMP-nya bisa didaftarin gitu. Nggak apa nanti, iya, karena masih ketutup banyak aktivitas, jadi saya belum sempat untuk itu. Jadi ini minta bantuan ke teman-teman yang sudah sampai hijau itu, bisa nanti komunitasnya MGMP-nya didaftarkan ke komunitas. Iya. Nah, apa untuk biodata pengurus mungkin bisa pakai saya atau panjenengan sendiri juga tidak apa. Yang penting nama GMP-nya sudah ada di sana. Iya. Itu Iya. Terima kasih Pak Dedi. Ini sudah ada lampu hijau dari Ketua MGMP Geografi SMA begitu. Bapak Ibu, baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup nggih. Nggih. Oh nggih. Oh iya, validasinya kalau setahu saya itu yang penting ada itu nanti bisa gitu Bu. Iya, iya langsung lolos gitu Bu. Yang penting ada bukti karyanya gitu. Iya. Satu topik itu yang lebih satu itu terus sudah sampai aksi nyata, tapi saya tunggu sampai sekarang kira-kira sudah 1 bulan, sertifikat itu masih validasi. Oh iya, masih proses mungkin Bu ya. Iya, iya. Masih tidur Bu. Karena salah satu Indonesia. Iya. Oh iya. Oke, ya harus sabar menunggu mungkin ya Bu ya. Oke. Gitu. Kira-kira yang validasi sinten Bu? Adminnya. Bukan saya, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Iya, semangatnya luar biasa ini Bapak Ibu. Demikian sosialisasi pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Salah satu fiturnya adalah TV Edukasi sebagai sumber belajar geografi. Saya Ayu Sarwenda, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2022, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dan juga jawaban saya yang mungkin kurang memuaskan gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru MGMP Geografi SMA. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.